Akun dia kena pembatasan karena tidak ada penjualan di video konten dia dan pilihan produk itu. Coba cek produknya. Pesanan paketnya banyak nggak? Aduh Tuhanku, memang udah nasib lah ya. Gimana bapak satu ini dikasih tahu bandelnya luar biasa. Pak, sebelum pasang keranjang kuning, periksa dulu berapa pesanan paket dalam satu minggunya. Minimal 700. Ya, minimal 700, bukan yang itu kok. Ini kan akun bapak lagi komen sekarang. Masih bilang kok bukan yang itu kok ini. Cek pesanan paketnya berapa. Aduh, coba cek bagian sini. Berapa pesanan paketnya? Di bawah 700. Bahkan tokonya lagi redup penjualan tuh, Pak. Aduh, lihat lagi di sini deh. Nih produknya. Kita cek lagi barang dia. Tokonya banyak pesanan paket nggak? Nah, di bawah 700 lagi. Lihat lagi produknya. Pesanan paketnya banyak nggak? Pesanan paketnya di atas 700 nggak? Nah, 6 lagi. Mampus lah sudah. Ya, udah takdir aja. Mau gimana lagi, Pak? Takdir aja udah. Gue nyerah aja. Bapaknya bandel nggak mau ganti produk, ya wes lah. Coba terus lah, Pak. Sampai berhasil lah udah. Tapi gue yakin sih nggak akan berhasil ya, karena pilihan produknya salah itu. Pak, video konten tuh tau nggak diputarnya pas kapan, Pak? Pas orang mau belanja masalahnya, Pak. Kalau tokonya tidak pernah dilirik para pembeli, apakah video Bapak diputar? Itu yang Bapaknya harus paham tuh. Kalau Bapak memasang keranjang kuning tokonya tidak aktif jualan, 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 ya. Harus ngomongnya berkali-kali, soalnya sekali diomongin nggak bisa dengar dia. Kalau tokonya nggak aktif jualan, nggak aktif jualan ya, nggak aktif, tidak ada penjualan, tidak ada penjualan ya. Apakah video Bapak bakal diputar kayak gini? Jawabannya enggak ya. Mau sampai Bapak bikin video konten sampai keriput itu nggak akan naik-naik, Pak, karena video konten memang tidak pernah diputar. Karena untuk muncul video kita itu harus tokonya banyak pesanan. Tokonya banyak pesanan. Jadi yang muncul di sini nih, ini adalah toko-toko yang beriklan dan toko-toko yang memiliki banyak pesanan paket. Jadi kalau kita cek di sini nih, klik bagian sebelah sini nih, ini adalah toko yang sudah banyak penjualan tuh, 600, hampir 700 sedikit lagi. Yang ini nih, ini toko-toko yang banyak pesanan paket. Tidak bisa toko yang nggak ada pesanan. 1.200, ya. Ngerti? Sayangnya Bapak pasti salah pilih produk. Dari peci yang kemarin salah sampai sekarang pun masih salah. Jadi salahnya adalah salah gandeng toko. Ya, jadi kalau Bapak tanya gue, kenapa akunku tidak berkembang kok? Kenapa nggak ada penontonnya kok? Memang karena video kontennya nggak dipakai. Karena si seller tidak mau mengiklankan video Bapak. Karena sellernya juga belum siap berjualan banyak produk. Terus gimana mau dapat penontonnya kalau kayak gitu, Pak? Orang tokonya aja jarang dapat kunjungan penonton. Kita tuh videonya diputar pada saat orang mau belanja. Orang mau belanja nih, oke. Dia mau belanja holder HP dari toko A. Karena dia mau belanja holder HP dari toko A, karena toko A cuma kasih lihat foto barangnya saja, harus kita bentuk dalam bentuk video, jadi orang bisa lihat bentuk fisiknya. Kira-kira bentuknya seperti apa pas orang terima. Gitu. Masalahnya bapaknya nggak mau ganti dia link tokonya. Lebih baik posting salah, tapi link tokonya bener. Daripada posting bener, tapi link tokonya salah, nggak ada gunanya. Karena kalau dia posting bener, video konten bapak itu cuma muncul di pencarian. Ya, Bapak tuh kalau misalnya, kok aku postingnya bener nih, posting bener ya, berarti Bapak tuh cuma misalnya peci nih, kayak gini doang nih. Cuman muncul pada saat orang mencari peci, tuh baru muncul video Bapaknya. Paham? Ini muncul tuh karena apa? Karena gue sudah nonton video Bapak sekali, makanya muncul video Bapak ini. Apabila gue nggak pernah nonton video Bapak ini, nggak pernah muncul. Gitu, ya. Jadi mendingan pilihan produknya benar daripada postingannya benar. Kalau posting benar, salah pilihan produk juga video kita nggak bisa diputar. Karena tokonya memang nggak mau dapat penjualan paket banyak juga, ya. Gitu. Jadi salah gandeng toko. Udah gue kasih PR kemarin sampai berbusa gue. Terus dia sekarang minta cek lagi, salahnya masih sama. Kan gue gregetan minta ampun. Ih, iya. Tapi harus banyak-banyak sabar gue. Aduh, ya. Terus kita cek siapa lagi. Udah kerjain PR-nya. Kok sekarang lihat akunku sudah ada perkembangan belum? Bu Susi lihat aja penjualnya naik belum? Kalau naik berarti sudah benar. Kalau nggak naik berarti ada yang salah. Ini teman-teman yang lagi nonton bisa belajar affiliate TikTok dari nol sampai berhasil. Klik bawah warna kuning ya. Sabar kok ya, sabar guys. Cara masuk belajarnya, klik di bawah warna kuning ya, sebelah kiri. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar affiliate TikTok dari nol sampai berhasil tanpa batas waktu.
Masuk belajar itu tekan di bawah ya, sebelah kiri sini nih. Jadi tekan bawah, kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Ini teman-teman belajar privat satu-satu sama gua dari nol hingga berhasil affiliate TikTok ya. Jadi gue bikin wadah belajar lengkap, namanya bimbingan belajar affiliate. Bimbingan belajar affiliate itu dapat 3 langsung ya. Video belajar lengkap, updatean materi setiap hari, bimbingan satu-satu sama gua langsung. Masuk belajar, tekan di bawah, warnanya kuning, sebelah kiri sini Kak. Tinggal klik, tinggal kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Itu boleh. Kak, video TikTokku diiklankan sama seller, tapi kok nggak ada penjualan. Diiklankan sama seller, tapi kok nggak ada penjualan. Videomu dicuri, Kak. Bukan seller itu. Itu namanya TikTok partner, ya. Bidiet, sudah gua bales. Bisa tekan bawah, warna kuning. Bawah kiri, Bu Sri. Kok cek boleh, Kak Gendis. Kamu ada chat gua apa? Klik bawah warna kuning untuk belajar affiliate TikTok dari nol sampai berhasil. Ini live streaming gue makin lama makin malam ya guys ya. Lah, ini kan ibunya sudah gua kasih tahu Bu. Masuk belajar Bu. Ya, itu ibunya sudah chat gua dari kapan hari dia? Dari hari Selasa ya. Dari hari Selasa. Kok kenapa video kontenku jadi 2? Biasanya 500 tayangan, Bu TAI. Itu berarti ada salah postingan atau gandeng tokonya nggak aktif penjualan. Kok berarti nggak boleh re-upload video konten affiliate kita sendiri? Kita upload lebih dari 1 video konten yang sama, kena pelanggaran namanya re-upload konten ya. Soalnya audio dari kontenmu tuh direkam, lalu diubah menjadi teks ya. Itu teman-teman wajib tahu tuh. Semua video kamu berkeranjang kuning itu diubah. Diubah audionya menjadi teks. Bentuknya kayak gini nih. Nih. Ini keranjang kuning kan? Di atasnya tuh ada audio nih. Ada audio yang diubah jadi teks. Nah, teks ini nih, itu dilihat kalau suaranya kembar, bukan suara ya, tapi kalau dia punya naskahnya kembar sama video dia sebelumnya, berarti itu adalah video konten re-upload, makanya dapat terdeteksi kena pelanggaran, gitu. Kok udah gandeng toko tapi komisinya kecil? Syukurin, takdir aja. Kok biasanya penjualanku banyak sekarang nggak ada? Mampu, syukurin, akunnya kena pembatasan. Kok cara ngatasin pembatasan gimana caranya? Ketahui kerusakan akun di sektor mana, baru diperbaikin akunnya dengan PR. Kok video kontenku hampir tiap hari, setiap minggu ada GFV-nya, tapi selalu komisinya gagal. Kok video kontenku hampir tiap minggu ada GFV-nya, tapi selalu komisinya gagal. Kenapa bisa kayak gitu? Itu kamu dikerjain sama seller. Gini ya, ada beberapa seller tuh yang tidak amanah di jualan di affiliate TikTok. Dia sengaja membuat orderan palsu fiktif di video konten kamu untuk mendapatkan traffic toko. Paham? Jadi tokonya supaya bisa naik daun. Oke, gimana cara seller bisa naik? Dia punya traffic. 1, orderan tuh harus lancar. Cara bikin orderan lancar, dia bikin orderan palsu, teman-teman. Cuman kalau dia bikin orderan palsu langsung dari pembeli ke toko dia akan kena pelanggaran link produknya. Jadi dia tumbalkan video afiliator kamu, dijadikan sebagai pembelian produk palsu tadi. Setelah orderannya dibikin, habis itu dia cancel, teman-teman, untuk meningkatkan trafficnya terlebih dahulu sebuah toko. Yang kedua, rating dari para pembeli. Ketiga, untuk bisa dapetin traffic lebih banyak, ikutan campaign. Keempat, deskripsi produk dan bagian judul produknya. Untuk bagian seller ya. Gitu, sama yang kelima tuh baru iklan. Kalau seller, kalau afiliator, full. Masuk video konten FYP, baru trafficnya bisa naik. Baru tau ada yang kayak gitu. Iya. Kok kalau video konten tapi suaranya narasinya beda, aman. Dan kalau video konten kamu kembar bentuk tampilan, dan tetap kena pelanggaran. Kembar itu bentuk visual ya. Karena TikTok akan mendeteksi dari video konten kamu frame demi frame itu. Dia ceknya cuma 3 detik pertama sih. Dia bukan cek yang 30 detik ke belakang, enggak. Dia cuma cek 3 detik pertamanya. Kalau bentuknya kembar sama video kamu yang baru, akan kena pelanggaran. Intinya video konten kembar jangan diposting deh, karena sudah banyak yang kena basmi kan, video-video kembar kan. Gitu. Udah, ini teman-teman, kok gimana caranya kok? Aku jadi affiliate tapi bingung caranya. Bisa klik bawah warna kuning sebelah kiri. Follow dulu. Banyak nonton, banyak yang belum follow, bos. Follow dulu ya. Tombol follow sebelah sini. Yang belum love foreign dulu, bos. Klik tombol gabung. Oke. Kirim cinta untuk gabung. Ini banyak yang belum bergabung gitu. Gitu. Teman-teman bisa belajar affiliate dari nol sampai berhasil. Caranya, tekan di bawah, warnanya kuning ya sebelah kiri. Jadi tinggal klik bawah, tinggal kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Ini teman-teman belajar privat satu-satu sama gua langsung. Jadi tinggal klik dan kirim pesan. Gitu. Habis itu sudah gua balas ya untuk kakak Mang Iki.
Kok minta PR kok? Iya boleh. Hah, siapa nih? Mang Iki, klik bawah, warnanya kuning. Kemudian, Kak Fauzia Mukena, sudah gua balas ya, Bu. Fauzia. Ada yang mau minta PR gak? Kalau ada sih, ayo gas. Yang udah masuk belajar ya. Mana nih yang mau minta PR? Tadi ada satu orang katanya minta buka chatnya. Yang tadi siang dia chat gua, mana orangnya? Kelewat kah chat dia? Kok kalau kembar gitu gimana harus dihapus? Harus, wajib. Agar gak kena pelanggaran TikTok. Bu Aura sudah gua balas ya. Bisa klik bawah warna kuning. Kok saya coba kok. Coba PR-nya kok. Siapa Bu Besti? Bu Besti kan sudah mulai bener kan? Ibu, yang penting komentar penonton di video keranjang kuningnya dibalas ya. Sama video konten keranjang kuningnya full semua keranjang kuning. Ini trafficnya masih sering kali bocor kecampur aduk sama video yang tidak pasang keranjang kuningnya. Jadi trafficnya bocor. Kok baru mulai kok ajarin langsung to the point, langsung to the point banget ini kok. Yang masuk belajar berbayar ngajarin kamu. Sorry ya, belajarnya berbayar bos. Belajar bimbingan privat satu-satu berbayar ya. Cara masuk belajarnya tekan bawah warna kuning kan kamu yang baru nonton pertama kali. Gue udah live streaming tiap malam bos. Heran banget jadi orang, jangan aneh-aneh ya. Masuk belajar berbayar itu kayak kamu masuk les atau bimbel online dapat 3 langsung ya. Video belajar lengkap, updatean materi setiap hari. Dan bimbingan privat satu-satu sama gua. Berbayar? Ya jelas berbayar. Masuk belajar 400.000, belajar privat satu-satu sama gua. Ya. Klik bawah, warnanya kuning di TikTok Plus nih. Klik bawah, kirim pesan. Ya, bilang, kok saya masuk manual saja untuk belajar privat satu-satu sama gua. Kok minta PR dong kok untuk akun gua? Nurma Eka. Mana Nurma Eka? Kok belum masuk grup Bu Kandis? Sudah gua kirim. Cebek. Coba cek ya. Bu Kadis. Sudah gua kirim, Bu. Tinggal klik aja login. Ini ya. Udah dikirim Bu Kadis. Coba cek. Nurma Eka. Akun TikTok kenapa nge-naik penjualan? Gratis cuman harus TV aja ya kok. Gratis. Apaan? Masuk belajar berbayar. Gak ada yang gratis-gratis, Kak. Kalau mau gratis ya usaha sendiri lah, bos. Apa hubungannya sama gua, guys? Jangan minta tolong gua kalau tidak mau bayar, guys. Ini kita profesional aja sudah. Ya, gua kalau dulu tahun 2024, iya mungkin gua tolongin lu gratis kan. Tapi kalau sudah makin kesini gua udah makin profesional aja, teman-teman. Yang lu nggak mau ikutin ya wes, udah kaya juga gua soalnya. Kita lanjut ya. Nurma Eka 24. Ini gua kasih tau dulu, akun TikTok dia dibatasi TikTok karena nggak ada komentar penonton. Ya, komentarnya kurang. Selain itu, komentar penonton tidak ada karena gandeng sebuah toko yang memang sudah banyak penjualannya tuh dibatasi. Maksud gua gini, batas maksimal penjualnya udah tercapai. Jadi salah gandeng toko dia. Nih, namanya Nurma Eka kan? 1, foto bener, username nama bener, review produk sudah sampai bio profil gak ada yang salah kok. Ini bener semua kayak review produk, aku rekomendasiin kebutuhan anak. Aduh, nih, yang ini kan? Review produk aku rekomendasiin kebutuhan anak, ibu, dan souvenir murah. Betul, gak ada salah sampai sini. Sayangnya, video konten kamu mengalami pembatasan tayangan. Kenapa mengalami pembatasan tayangan? Ternyata kekurangan komentar. Kekurangan ya. Kenapa komentarnya kurang? Ini komentar memang 1% tuh kategori masuk rekomendasi, tapi komentarnya masih kurang. Ya, komentar tuh interaksi akun berupa like, comment, share. Kurangnya karena bukan dia... salah tekan gua. Nih. Dia kurangnya itu bukan karena dia punya video konten gak bisa ada penjualan. Video dia bahkan dipakai seller untuk beriklan. Tapi memang kapasitas dari tokonya sendiri itu gak banyak pesanan paket. Jadi kalau kita cek di sini nih, dia punya toko pesanan paket tuh misalkan ya kayak book nih. Nah kita cek aja nih, book 1 ini kan. Sama untuk video konten dia yang selalu dapat penjualan tuh di buku ini nih. Nih. Ready 50 paket souvenir nih. Ya kita cek ya, nama tokonya siapa. Nama tokonya Hanan Souvenir. Nih. Nama toko Hanan Souvenir kan? Jadi kalau kita cek di sini nih. Hanan Souvenir nama tokonya. Souvenir. Sudah, kita cek di Hanan Souvenir. Lalu kita tinggal klik bagian produk dia yang banyak pesanan paket tuh di sini kan? Handbag mini bank kan? Paket 50 piece kan? Oh iya benar nih. Nah, tuh, pesanan paketnya cuma 71, Kak. Jadi 1 bulan tuh berapa pesanan paket? Cuman 327. Kelihatan nggak, Kak Nurma Eka? 327 kan? 327 kalau kamu kali harga barang dia 100.000, berarti mungkin bisa dapat 400 pesanan paket kali 100.000. 400 kali 100.000 berarti omsetnya 40 juta kan? Bener nggak? Omset seller tuh 40 juta selama seminggu kan itu?
Sorry, sebulan. Iya, omsetnya 40 juta tuh tertinggi. Nah, omsetmu sekarang berapa? 27, Kak. Jadi udah semi-semi mendekati dia punya penjualan maksimal seller, Kak Nurmaeka. Jadi, yang wajib kamu lakukan tuh bukan usaha lebih keras lagi. Sudah cukup usaha kerasnya. Tapi nambah barang baru. Paham, Kak Nurmaeka? Usaha kamu tuh udah cukup keras. Jadi kamu nggak usah, kok aku kerja lebih keras lagi? Udah nggak usah. Itu ibarat kata kayak lu naik mobil, udah misalnya, oke, kapasitas kecepatan mobilnya 60 kilometer per jam. Ya, tapi kamunya udah nyampe 40 nih. Udah lu mau gas sampai gempor pun nggak bisa lebih cepat lagi mobilnya, udah sampai limit. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu ganti mobilnya dulu. Jadi kamu cari mobil yang bisa kapasitasnya mungkin 300 kilometer per jam. Jadi kamu gas lebih kenceng, itu bisa lebih banyak penjualan kamu. Jadi opsi dari Kak Nurmaeka adalah riset produk, nambah barang baru, dan cari toko yang pesanan paketnya banyak. Ini kan kategori kamu kan koper dan tas. Kak Nurmaeka tuh dia lebih cocoknya ya. Dia tuh jual bukan koper dan tas, Kak. Koper dan tas itu nggak banyak pesanan paket. Mendingan jual home living aja. Kenapa kamu nggak masuk home living aja? Karena itu penjualan paling gampang dan paling banyak pesanan daripada jual tas. Jadi kamu jangan lupa untuk riset produk. Nah, riset produk itu, nih, 5 menit langsung bisa, Kak. Nih. Langsung ketemu nih, cari barang. Ngapain lu pusing-pusing, Kak Nurmaeka? Hidup itu gampang aja, Kak. Barang susah jualan, ganti produk. Ngapain pusing-pusing? Klik bawah sini nih, namanya apa? Market Analytics. Ya kan, riset produk dulu, Market Analytics. Sudah? Habis itu, kita geser ke samping, geser. Habis itu, kita cari kategori barang, ya kan? Oke, kategori barangnya apa nih? Nah, kita masuk misalnya, kita masuk ke home living aja. Namanya home supply. Sudah? Terus kamu tinggal lihat, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 apa. Ini kan kamu kalau minta sampel lama ya. Mendingan kamu beli dulu aja Kak Nurmaeka. Tapi kalau beli, mendingan cari toko tuh yang dia bisa penjualan paket, bisa penjualan banyaknya tuh jangka panjang. Jangan cuman yang tren-tren doang. Kayak bendera merah putih ini kan cuman tren sampai 17 Agustus. Paham Kak Nurmaeka? Jadi kamu tinggal cari toko yang, kita geser ke samping, naik ke atas ini, itu ada namanya nih. Nih, last 28. Kelihatan nggak? Last 28 day. Jadi kita cari toko yang sudah sustain untuk penjualannya banyak, jangka panjang. Lalu kamu tinggal cari toko yang pesanan paketnya. Toko yang persaingan afiliatornya dikit. Jangan cari yang banyak. Kalau udah banyak, ngapain kita bikin video lagi kan? Oke, jumlah afiliator promosi kan berapa tuh? 1900, ya kan? Ini kamu cari lagi nih, dari yang lain lagi ada nggak? Nah, sudah, yang paling sedikit tuh yang itu tuh, 1900 itu, nih, 1500 nih boleh nih, tapi ratingnya 3,8, jangan ya. Ya udah kita cari yang ini aja nih, 1500 satu boleh tuh, 1500, ya udah ini aja nih, 1500 ya contoh ya. Nah, namanya siapa? Living Mall ID. Nah, kamu tinggal searching aja nama tokonya. Namanya tadi siapa? Nih, nama tokonya Living Mall ID. Sudah? Betul, cari yang paling sedikit. Oke, kita kunjungin tokonya. Lalu, penjualan dia paling banyak tuh di mana? Belah, lampu merah putih. Ya, nanti kamu carilah ya. Kalau lampu merah putih kan cuma sementara waktu tuh, naik daunnya. Tapi nanti kamu cari aja yang lain, oke? Misalkan kamu jual ini, Kak. Nah, kamu tinggal lihat berapa pesanan paket toko dalam 1 bulan. Tuh, 49.500. Langsung kamu hitung. Nanti jangan jual ini, karena ini ntar lagi mau habis, sudah mau 17 Agustus selesai dia. Tapi ya cara hitungnya gini ya, nanti kamu lihat, 49.500 dikali, berapa harga barang satu piece-nya? 25.000. 25.000. Lalu omset sellernya 1 bulan berapa? 1,2 miliar. 1,2 miliar dibagi, berapa jumlah afiliator yang promosikan? Jangan lihat 5.500, itu afiliator semua yang masukin produknya ke dalam showcase. Jadi afiliator yang kena pembatasan pun juga dihitung dalam 5.500. Jadi kamu cari yang ini nih. Nah, 1.550. Kalau kamu bagi 100, berarti angkanya berapa? 15. Kenapa dibagi 100? Karena bentuk yang kayak gua gini, bisa ngomong depan kamera, jelasin produk dengan baik kepada penonton dan pembeli itu, jumlahnya cuma 1%. Jadi yang bisa jualan tuh paling 16 afiliator. Tambah kamu 17 lah. Dah, langsung dapat omset 72 juta. 72 juta dikasih komisinya berapa di sini, Kak? Sumber komisinya. Tuh, 11%. Berapa? 3%. 11 tambah 3, 14. 14 bagi 2, kita ambil tengah-tengah ya, 7%. Jadi kalau kamu kayak gini nih, 0,07%, maka kamu dapat komisi 5 juta sebulan.
Paham? Beli sampel dikembalikan dana juga bisa. Bisa juga. Ngerti nggak? Ini langsung 5 juta sebulan komisi kamu, Kak. Kalau bisa minta sampel, minta. Tapi kalau misalnya kok sampelnya lama banget diterimanya, ya udah beli dulu aja nggak apa-apa. Nah, andai kata misalnya, kita harus tahu kan, tidak semua orderan itu berhasil. Pasti ada orderan gagal atau paket rusak dalam pembelian. Misalnya paket rusak dikembalikan produk kan kepada seller. Jadi yang bisa diterima itu yang beres sampai ke tangan kamu, komisi bersih itu cuma 3.500.000. Nah, kamu tinggal hitung, 3.500.000 ini dalam 1 bulan kan? Terus biaya investasi kamu berapa? Investasi kamu cuma 25.000. Worth it gak keluar uang 25 untuk dapat 3.500.000 bulan depan? Kalau worth it, kerjain. Makin gede, dia punya gapnya makin bagus. Nanti kamu kan bisa bandingkan dengan produk yang lain. Contoh yang ini nih. Nah, Yoji. Ya kan? Yoji ini juga kategorinya juga, itu, jual apa? Handuk dia. Paham? Gitu cara main affiliate. Jadi ganti produk ya, karena memang toko yang kamu gandeng itu sudah tidak ada penjualan. Pantesan gue lama banget ganti ke fashion juga cekot lama. Iya. Udah nih mau nggak akses riset produk? Kalau mau gue kirimin ke kamu. Riset produk susah login kok enggak. Login pakai Opera Mini ya. Kalau itu nama webnya. Yang mau akses untuk riset produk, chat gue sekarang, gue kirimin free teman-teman yang udah masuk belajar ya. Mau nggak? Yang mau sama gua, ya riset produk itu gratis buat teman-teman yang sudah masuk belajar bimbingan. Buat yang belum masuk belajar bimbingan, klik bawah warnanya kuning. Gua hitung pakai Excel dari lu bisa juga, bisa juga. Kalau kamu nggak mau beli sampel, pakai itu juga boleh. Gitu. Buat teman-teman yang belum masuk belajar bimbingan, mau akses riset produk, belajar bimbingan dulu. Caranya tekan bawah warnanya kuning ya, sebelah kiri di sini nih. Jadi kamu tinggal klik bawah, tinggal kirim pesan. Lalu bilang, kok saya masuk manual saja. 1 kali masuk bimbingan aktif selamanya. Betul, belajar sampai berhasil. Oke? Jadi bayar sekali nih, belajar sampai tuntas tanpa batas waktu. Cara masuk belajarnya, tekan bawah warna kuning sini. Klik bawah, kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Yang sudah masuk belajar bimbingan, chat gua sekarang, gua kirimkan riset produk ini gratis, bahkan tidak perlu langganan bulanan ya. Jadi kamu pikir, kok tuh akses riset produk bulanan ya? Enggak, itu data gratis dari pihak tim TikTok langsung ya. Kita kasih kamu biar kamu bisa pakai. Oke? Daripada, kok gua langganan kok, tiap bulan 300.000 kok. Udah lu mendingan belajar bimbingan, masuk belajar 400.000, belajar sampai tuntas dan dapat akses riset produk, itu bisa lu pakai langsung ya. Tidak perlu bayar bulanan. Itu bahkan di-update-nya lebih update daripada aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman ya. Itu yang kasih langsung orang TikToknya resmi. Bunda Dela chat gua sekarang, sama A ya. Yang belum masuk belajar dulu. Caranya tekan bawah warnanya kuning sebelah kiri di sini nih. Yang belum masuk belajar ya, klik bawah, kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Itu teman-teman belajar privat satu-satu sama gua dari 0 sampai tuntas ya. Caranya di sini nih, klik bawah dan kirim pesan kalau belum masuk belajar bimbingan. Yang sudah masuk belajar bimbingan, chat gua sekarang, ku kirimin akses riset produk, tinggal kamu pakai. Kamu pakai saja akses riset produk ini membantu teman-teman dapetin penjualan banyak. Terus, kok riset produk sudah gua kirim, coba cek masuk belum? Kok ada Kak Naning Chan, nanti gua telepon ya ibu satu ini ya, untuk gua kasih tugas. Atau ibu Naning ada di komentar gak? Kalau ada gua kasih tugas aja. Ibunya kayaknya banyak banget pertanyaan dia, jadi gue jawab aja langsung di live. Kalau ibunya nggak ada, gue nanti telepon aja ibu satu ini habis beres live nih. Ibu Naning ada di komentar. Kalau ada komen ya. Oh ada, ya udah gue kasih PR aja bu. Ini ibunya daripada pusing-pusing. Kok mau akses riset produk? Ini kan bukan bimbingan belajar gue kak. Kak Hendrik masuk belajar bimbingan ya Hendrik. Sudah gue balas, bisa buka langsung. Udah gue kasih PR aja bu, biar langsung dapat cuan ya. Kok akses riset produk Kak Sultan? Sudah gue kirim, Sultan Store. Ada yang belum dapat? Kok mau kok akses riset produk? Sudah gue kirimkan. Periksa, masuk belum? Kok aku mau riset produk? Sudah gue kirimin. Bunda Dela, periksa, masuk belum? Stiker. Nah, stikernya. Oke, bagus kan? Ali, Kak Ali. Kok halo kok? Sudah gue kirim riset produknya. Ada yang belum dapat teman-teman? Ini ibu satu ini kenapa hidupin timer mulu coy? Matiin timernya biar chatnya nggak hilang. Mana-mana. Terus
Mana ya? Sudah gue matikan. Oke. Jangan hidupin timer, coy. Kok cek akunku, masuk belajar, Kak. Klik bawah warna kuning. Aduh, asam lambung gua. Sudah gua balas ya, bisa klik bawah warna kuning untuk belajar affiliate TikTok dari 0 sampai berhasil. Kak Suprai, sudah gua balas, tekan bawah warna kuning. Kok saya mau manual, tapi ini baru mulai banget hari ini. Beneran pengen manual japri satu-satu bimbingannya? Oke, boleh. Masuk belajar ya. Kak Budie. Sudah gua balas, klik bawah warna kuning belajar langsung dalam bimbingan daripada ibu setiap hari nanti bikin konten kayak gini view-nya sepi. Ini mau sampai kapan, Bu? Ya. Masuk belajar, gua ajari caranya agar dapat penonton rame, jadi ibu pun bisa dapat view yang tinggi, followersnya bisa cepet naik. Ini kan followersnya nggak tercapai nih kalau kayak gini, ya. Ibu, siapa namanya tadi? Bu Die, ya. Klik bawah warna kuning. Terus, Kak Suprai, sudah gua balas. Ada yang belum dapat gak akses riset produk? Kok sudah gua kirim Kak Hendrik riset produk. Bisa periksa langsung. Masuk belum riset produknya? Ini kamu masuk belajar kapan hari? Masuk belajar dari 2025. Kok nggak pernah chat gua dari 2025 satu orang ini? Oh sudah ada. Cuman ini gara-gara gue punya laptop baru login, hilang dia. Kok bukan yang ini, kok mau upload video TikTok yang ada di rumah aja, tapi penjualnya pada sedikit, solusinya. Kok aku mau upload video barang-barang yang ada di rumah aja, tapi penjualnya sedikit, solusinya. Penjualan sedikit kan? Ya, ganti produk, solusinya. Ngapain pusing, Kak? Ganti produk lah. Selesai kan? Kok kalau pelanggaran 165 buat video TikTok ranjang kuning apa gimana kok? Kok kalau kena pelanggaran di 165? Maksudnya gini kali, kok poin gue dari 200 turun ke 165. Solusinya adalah ikutin kuis. Sama dapetin pesanan paket ya. Setiap 50 pesanan paket yang berhasil tuh dapat 1 poin di TikTok. Gitu. Oke? Sudah aman semua? Beres? Kak Asafri sudah gua balas ya. Bisa tekan bawah warna kuning. Asfari. Terus. Ada yang belum gua balas? Sudah gua balas Kak Pesisir Jeans. Udah ya? Nah, sisanya teman-teman yang kok aku belum dapat akses riset produk. Kalau belum dapat, masuk belajar bimbingan ya. Masuk belajar bimbingan, klik bawah warna kuning. Kandis mau gua kasih PR. Yang belum masuk belajar bimbingan, klik bawah, kirim pesan. Bimbingan belajar tuh kayak teman-teman masuk les ya, les online atau bimbel online. Itu lu belajar jualan pakai keranjang kuning. Oke? Masuk belajar gimana? Klik bawah sini nih, klik bawah dan kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Gaptek gak masalah sama sekali, Kak. Kan gua ajarin pelan-pelan ya, dari 0 sampai berhasil kan. Gak masalah teman-teman yang gaptek, karena gua ajarin pelan-pelan. Yang masuk belajar orangnya usia 65, 70... 54, ya gitu-gitu guys usianya. Emang kamu pikir yang masuk usia 20-an guys? Yang 20-an gengsi bos. Kebanyakan gengsinya tapi duitnya nggak ada kan? Justru yang kaya tuh afiliator-afiliator yang masuk belajar bimbingan usianya 50-an tahun ke atas. Mereka belajar tuh bener-bener ngikutin, nggak bandel gitu. Walaupun mereka agak gaptek tapi ya maklum lah guys. Itu kan memang perubahan zaman. Ya kan? Gitu. Kok tolong cek akunku kemarin kena pembatasan sudah banding dan disetujui view-nya belum naik. Bu Asih, kalau view-nya belum naik waktu dia kena pembatasan. Gua sih waktu kena pembatasan ya langsung view-nya naik sih Bu. Kalau ibunya nggak naik view-nya berarti ibunya salah salah postingannya tuh. Pasti postingannya nggak benar tuh. Siapa namanya? Asih Sumarsi ya? Ibu Asih Sumarsi, mana coba gua cek akun dia. Mana view-nya katanya nggak naik kok. View-nya nggak naik. Aman, terima kasih sudah order lagi. Lah, mana ibunya nggak tulis Bu? Rengginangnya mana tuh? Nggak ada kalimat rengginangnya Bu nih, postingannya tuh. Order banyak setiap kali lebih murah. Nah, kerupuknya mana kalimatnya? Harusnya terima kasih sudah order banyak kerupuk kami. Kerupuknya diketik. Ini nggak ditulis dia, postingan dia salah. Nah, ini benar nih, sudah mulai tuh. Kerupuk Madiun, udah mulai posting benar lagi dia. Teh daun kunyit. Tapi sayangnya, sejak dia salah posting, dia tuh mengalami pembatasan penonton. Jadi pembatasan penonton dia tuh sejak kapan kok? Sejak salah posting. Jadi Bu mulai posting benar dulu ya. Mulai posting benar dulu supaya dia bisa naik lagi view-nya. Gitu. Terus gue kasih PR dulu ke akun Ibu Naning Chan. Mana orangnya di komentar ada gak? Naning Chan.
Anda melanggar kebijakan kami e-commerce. Kak, itu karena kamu ini. Hal ini yang kamu kirimin ke gue nih, siapa nama akunnya tadi? Nama akunnya Kak Indrayanti. Ibu Indrayanti itu yang ibu screenshot ke gue itu tuh karena ibunya video kontennya nggak otentik ya. Melanggar kami dalam alasan pelanggaran terkait klaim yang bertentangan dengan tidak konsisten pengiriman dan logistik video konten. Ini yang kemarin gue sudah urus kan. Kreator memastikan sebuah klaim pengiriman logistik. Itu kamu itu aja Kak, aju banding ya. Nih, Ibu lakukan aju banding ya. Nonton materi belajar nomor 10. Kalimat bandingnya gini nih. Halo tim TikTok ya. Halo tim TikTok. Saya telah promosikan produk sesuai dengan penjualan seller, tapi saya kena pelanggaran logistik ya. Tapi saya kena pelanggaran pengiriman logistik. Mana? Pengiriman. Aduh, kok tulisan besar sih? Pengiriman logistik. Berikut saya lampirkan buktinya. Foto pelanggarannya, ulasan dari screenshot ya, foto, screenshot pengiriman paket ya, paket logistiknya. Habis itu foto produk di konten, sudah. Foto ulasan pembelian. Sudah ya Bu? Sudah gua kirimin, tinggal pakai tuh kalimatnya copy paste aja. Kalau saya masih kena pembatasan, saya hilang, boleh bantu cek aku. Nah, masuk belajar bimbingan Bu Rayansa, klik bawah warna kuning ya. Udah mulai kerasa kan guys? Akun-akunnya kena pembatasan, sekarang akses keranjang kuningnya mulai hilang-hilang, ya kan? Kak Mafar sudah gua balas ya, tekan bawah, warnanya kuning ya. Masuk belajar gimana caranya kok? Tekan di bawah sebelah kiri bos, oke? Tinggal klik bawah sini, klik bawah dan kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Ini teman-teman belajar privat satu-satu sama gua dari 0 sampai berhasil tanpa batas waktu. Jadi tinggal klik dan kirim pesan. Gitu. Udah nih gua cek akun siapa lagi nih. Kok aku udah banding gimana kok? Kok kalau sudah nggak dibanding gimana kok? Kalau nggak dibanding ya pelanggar. Kalau nggak dibanding ya dapat notifikasi pelanggaran tetap ada poinnya lah Bu. Kenapa nggak banding? Tinggal banding aja kok, orang ibunya nggak salah kan. Naning Chan, mana Ibu Naning Chan? Daripada Ibu pusing-pusing, gue kasih PR aja. Kasih tugas, biar dapat cuan langsung. Mana Ibunya ada nggak? Naning Chan. Nih. Gue kasih PR ya Bu ya, catat ya. Ibu Naning Chan ya. Nanti kalau Ibu bingung, Bu gak usah sungkan, telepon aja. Jam 11 siang boleh telepon kok. Tapi jangan hari Minggu ya. Kalau hari Minggu lagi weekend sama keluarga. Kalau Minggu gak usah telepon tapi chat boleh. Karena chatnya tetap gue balas. Selain hari Minggu lah, hari Senin boleh, Selasa boleh, ya Sabtu juga boleh. Kak Ayus sudah gua balas, bisa klik bawah warna kuning. Ibu Naning Chan, ini akun TikTok Ibu tuh bekas FLKS, makanya sampai sekarang tuh tidak mengalami penonton yang meningkat. Selain dia bekas FLKS, ya ini akunnya bekas FLKS jatuhnya. Ini akunnya bekas FLKS yang bikin TikToknya membatasi dia punya penonton. Jadi apapun yang Ibu Naning Chan posting itu tidak pernah mau dicatat lagi sama TikTok ya. Chatku nggak dibalas-balas kok. Ibu chat jam berapa? Ibu siapa ya? Yukis Shop. Chatnya apa tuh? Kok aku chat? Ya kamu chatnya jam 5 sore Bu. Ibu tanya apa? Minta cek akun. Ya boleh, sudah bikin video konten benar belum? Buat konten benar dulu ya. Pakai keranjang kuning. Terakhir gua cek nggak pakai keranjang kuning dia. Pakai keranjang kuning ya. Terakhir gue periksa akun Ibu tidak pasang keranjang kuning. Maka gue bingung mau ngomongin apa. Kalau Ibu sudah posting keranjang kuning, kita bisa ngomong Bu. Ini masalah Ibu tidak posting keranjang kuning kan. Bu Naning Chan. 1. Fotonya bagus. Tidak perlu diobrak-abrik. Username sama nama bagus. Tidak perlu diubah-ubah. Ini kreator affiliate di TikTok sudah benar, gak ada masalah sama sekali untuk bio profilnya. Lalu kita bisa cek di sini Bu. Akun Ibu itu GPM-nya berapa? 132.000. Terus dia punya apa nih? Dia punya interaksi akun, angkanya 2%. Kalau hal kayak gini terus penontonnya terbatas, ini jelas adalah akun yang bekas FLKS dan dia punya penjualan sedikit sekali, tapi dia punya postingan kebanyakan.
Jadi akun dia tuh kena shadow ban. Yang orang-orang bilang tuh shadow ban, ya ini akun kena shadow ban. Jadi kalau kita cek di sini dia punya postingan konten tuh 188, akun dia tuh kena spamming. Kenapa? Karena dia punya penjualan konten, omset dia berapa? Di 3.600.000 sebulan. Omset 3.600.000 itu kalau teman-teman kali 4 ya, berarti dia tuh cuma boleh posting 14 video konten dalam 1 bulan. Sebulannya cuma boleh 14 nih. 14 kalau kamu kali 2 tuh angkanya berapa? 28 video. Cuma boleh maksimal 28 video. Tapi Ibu Naning Chan itu posting jumlah konten berapa? 188. Jadi over limit untuk bagian postingannya. Jadi neraca keuangan akun ibu ini sampai sekarang mengalami kerugian buat aplikasi TikTok. Makanya TikToknya batasi aja punya view. Paham Bu Naning Chan? Kenapa akunnya sampai sekarang nggak tumbuh? Karena ibu membuat kerugian di aplikasi TikToknya. Gitu ya. Jadi karena ibu posting banyak, TikToknya nggak ambil untung. TikTok itu ambil untung gitu setiap ibu ada penjualan. Penjualan ibu tuh 3% dia dipotong biaya aplikasi. Jadi contoh ibu jualan 3.600.000 kan. 3.600.000 berarti ibu tuh anggaplah 4 juta. 4 juta kali 3% itu berarti 120.000. Yang ibunya kontribusikan buat aplikasi TikTok. Nah, 120.000 yang ibu berikan ke TikTok ini, itu dipakai buat bayar karyawan di kantor. Buat kasih voucher kepada pembeli, voucher gratis ongkir, voucher apa lagi, misalnya voucher potongan harga 10%, ya. Ada, kok 10%? Potongan harga, kalau pas lagi live streaming itu potongan harga 7%. Kalau misalkan video konten itu biasanya potongan 3%. Tergantung lah, tiap akun yang masih baru tuh voucher makin banyak. Voucher-voucher kayak gitu tuh. Ya, sama juga untuk bayar wifi dan juga untuk simpen video konten ibu tuh butuh biaya. Untuk periksa konten ibu juga butuh biaya. Periksa konten untuk muncul good quality, untuk bisa muncul subtitle tuh butuh biaya TikToknya. Jadi TikToknya sampai sekarang bengkak untuk simpan video ibu yang jumlahnya banyak. Jadi yang harus dilakukan sama Ibu Naning Chan tuh justru adalah kita kurangin maksimal postingan cuma boleh 3 sehari ya. Ibu Naning Chan paham? Biar TikToknya gak rugi dengan ibu posting banyak, ibu kurangin jumlah postingan bahkan. Kuranginnya jadi berapa? Maksimal cuma boleh 3, gak boleh lebih. Kalau ibu tetap paksa lebih, kena pembatasan sama TikTok. 3 sehari itu berarti 3 kali 3, 90. Kan dia 30 hari kan, 3 kali 30 hari itu 90 video konten. Sudah itu ibunya utamakan untuk balas komentar penonton ya. Sehari 1 boleh kok. Apanya sehari 1 boleh? Jadi ibunya gini dulu, coba kita periksa postingannya sudah mulai benar belum? Siswi, white, teman, traveling, buat wajah lebih cerah. Benar. Habis itu yang ini nih. Lihat nih. Lokal glutenic, samarkan noda hitam dengan matte. Betul, postingannya nggak salah. Yang ini postingan benar nggak? You smell pasta gigi untuk membersihkan. Betul, nggak salah. Jadi postingan sudah benar ya. Video konten menggunakan AI pun nggak salah. Suara audionya jelas. Bantu menyamarkan nada kekuningan. Ada kulit kamu Ini video ini tolong dihapus ya Bu, karena ini tidak menunjukkan produknya di awalan konten ya. Jadi video keranjang kuning tuh barang harus ditampilkan di depan. Kulit kamu sering terasa kasar. Nih contoh nih, kulit kamu sering terasa kasar, harusnya produknya ditampilkan di depan Bu. Kering dan kusam saat traveling. Nah ini langsung harusnya dikasih, ini harusnya cuplikan di depan. Jadi intinya video konten ibu tuh sudah benar. Cuman masalahnya videonya seringkali tidak tampilkan produknya di awalan konten. Harusnya ditampilkan sejak awal, Bu Naning Chan. Oke? Jadi yang harus ibunya ubah itu adalah video konten ubah dulu, tampilkan produknya di depan, postingannya sudah benar, video konten juga sudah menggandeng toko-toko yang tepat. Kenapa? Karena produk yang dipilihnya sudah banyak pesanan paket. Saingannya juga sedikit. Cuman sayangnya akunnya kena pembatasan TikTok. Jadi maksimal postingan ibu cuma boleh 3 aja sehari. Paling banyak ya, cuma boleh 3. Nggak boleh lebih. Di bawah 3 bahkan lebih bagus nanti. Nah, dari 3 itu, 2 itu adalah barang video konten yang sudah terjual atau yang ada komentar penontonnya, Bu. Tunggu dulu. Iya, benar. 3 itu adalah 2 barang yang sudah ada penjualan, 1 tuh link produk baru, ya. Karena produk yang ibunya pasang juga keranjang kuningnya toko sudah memiliki afiliator lain selain video ibu untuk diiklankan sama pihak toko. Untuk bagian sampul, jangan terlalu banyak tulisan teks ya. Sampulnya pakai gambar depan ini aja, Bu. Gambar depan tapi tanpa tulisan teks sama sekali biar lebih rapi. Kalau ibu pakai sampul kayak gini, nanti dianggap sebagai video konten tidak original, ya. Jadi ibunya tinggal buka bagian namanya buka bagian kotak masuk aktivitas, lalu tinggal klik namanya komentar. Di setiap komentar video ibu ini yang tersedia, ibu balas pakai video TikTok nih. Oke, balas pakai video TikTok. Gitu, ya.
utamakan terlebih dahulu balas komentar penonton yang ada, ya, karena akun ibu tuh tidak ada komentar penonton yang dibalas, makanya TikTok itu tidak yakin bahwa ini video konten original, jadi kami tutup aja punya tayangan penonton. Jadi Ibu Naning Chan, apapun komentar yang ada, dibalas semua komentar penonton pakai keranjang kuning dan baca komentar penontonnya. Oke? Lalu, waktu Ibu posting itu, karena akunnya bekas FLKS hingga sekarang, klik bagian sebelah sini, klik berikutnya, klik bagian opsi lain, tinggal klik jadwalkan postingan. Misalnya, oke, gue posting setiap hari jam 11 siang kok, itu boleh, ya. Jadi wajib untuk jadwalkan postingan supaya akunnya tidak tercium bekas FLKS lagi, Bu. Gitu. Ngerti? Ya, jadi ibunya lakukan namanya penjadwalan postingan. Setelah ibu melakukan penjadwalan postingan, satu lagi Bu yang harus ibunya lakukan nih. Video konten dia tuh kan gak ada yang menonjol ya, karena dia pembagian traffic kan rata-merata kan ini. Karena gak ada yang menonjol, ini harus gua paksa dengan iklan dulu sementara waktu. Jadi Bu Naning Chan, boleh untuk beriklan terlebih dahulu ya. Nah, untuk iklanan Ibu Naning Chan, yaitu adalah di video konten yang punya omset terjual paling banyak kemarin hari. Paham Bu Naning Chan? Kita mau bikin video konten Ibu tuh mulai terjadinya gradasi antara penonton ramai sama penonton sepinya. Ya, ini masalahnya akun Ibu tuh tidak ada penonton ramai, tidak ada penonton sepi, semuanya sama rata. Ini yang bikin TikTok makin bingung mana yang videonya mau gua dorong sampai ke tahap FYP. Jadi yang ibunya harus lakukan itu adalah iklan terlebih dahulu, dan settingan iklannya adalah dapetin penjualan lebih banyak ya. Nah, untuk iklannya itu adalah video konten yang berkontribusi dengan nilai omset tertinggi dalam sehari-hari. Misalkan, kok gue mau iklan hari ini, berarti gue lihat kemarin penjualan gue omset tertinggi di video mana. Contoh ya, oke, penjualan gue omset paling banyaknya di tanggal 19 misalnya. Tanggal 19 bulan 7. Nah nih, ini kan yang dia lagi duduk di kursi warna 19 bulan 7 yang ini nih. Nih, yang ini bukan? 19 bulan 7 double, bukan ini. Rahasia bukan. Mana dia? Pokoknya cewek duduk di kebun lah. Tanggal 19 bulan 7 aja pin perutnya ya, bukan. Mana coba? Tanggal 19 bulan 7. Kok punyaku nggak ada jadwalkan postingan? Syukurin, akunnya kena pembatasan TikTok. Mana tanggal 19 bulan 7? 19 bulan 7 lagi duduk di 19 bulan 7. Bentar ya. Nge-lag. Kok nge-lag dia? Nih, yang ini kan tanggal 19 bulan 7. Jadi kita tinggal klik bagian sebelah sini, kita periksa pesanan toko seminggunya berapa. Oh, seminggu 12.600. 12.600 kalau kita bagi 7 berarti kan sekitar 1.500 ya. 1.500 pesanan paket dalam sehari. 1.500 bahkan lebih tuh. Enggak, itu 500 bagi 7. 500 bagi 7 49. 49 tuh sudah 77 tuh. 498 1.800 kan pesanan paketnya sehari kan. 1.800 pesanan paket sehari dibagi 10 berarti satu hari cuma dapat 180 pesanan. 180 kali 500 perak berarti dapat 90.000 Bu. Berarti boleh iklan. Paham cara hitung iklannya gimana? Jadi cara hitung iklan adalah penjualan seller satu minggunya berapa? 12.600 dibagi 7. Dibagi 7 itu berarti 1.800 ya. 1.800 dibagi 10 afiliator. Jadi berapa? 180 pesanan paket per afiliatornya. 180 kali 500 perak. Berarti berapa? 90.000. Paham, Bu? Jadi kalau Ibu iklankan video yang di sini itu berarti bisa menghasilkan hasil jualnya berapa? 90.000 nantinya. Nah, cara melakukan iklannya seperti ini ya. Klik bagian bawah, share, klik bagian promosi. Oke? Tinggal kita dapetin penjualan banyak. Nih, dapetin penjualan banyak, lebih banyak pembelian produk, terus tinggal atur aja 30.000. Paham Bu sampai sini? Jadi budget iklannya 30.000. Nah, iklannya kalau kok setelah gue iklan, gue dapat penjualan. Nah, itu ibu lanjut lagi iklannya. Tapi kalau pas iklan gak dapat penjualan, jangan lanjut iklan ya. Pokoknya iklan itu adalah kita mendapatkan omset jualan agar ibu boleh posting lebih banyak dulu. Paham Bu Naning? Jadi kita gulung dulu, ibu punya iklan. Jadi gini, ibu misalkan menyediakan budget iklan selama ini adalah 100.000.
Ibu iklan 30.000 hari ini misalkan oke, dapat 90.000 kok. Jadi kan kita 30.000 dapat 90.000 berarti 100 kurang 30 70. 70 tambah 90 160.000 kan? 160.000 besok iklan lagi 30.000 lagi. Jadi 130 nambah lagi 90.000 210. Jadi digulung sampai besar, Bu. Paham, Bu Naning? Jadi Ibu iklan itu adalah kita gulung dia sampai besar. Biaya iklan tadi berapa, mendapatkan penghasilannya berapa, masukin dulu ke arus kasnya supaya dia besar dulu. Nah, pokoknya prioritas Ibu yang Naning Chan itu adalah dapat komentar sebanyak-banyaknya. Ya, pokoknya ada komentar balas, ada komentar balas, ada komentar balas. Sudah gitu aja PR dia. Gitu. Oke? Dah, akun siapa lagi yang mau kita cek? Kerjain itu ya, Bu ya. Bulan depan kalau Ibu jual kayak gini, ini kan sudah kelihatan tuh harga barangnya berapa. Harga barang dia di 9.000 kita kali 180 pesanan paket. Anggaplah 100 pesanan sehari kan. 9.000 kali 100 pesanan berarti 900.000. 900.000 kali 30 hari 27 juta omset bulan depan. 27 juta komisinya berapa? Komisinya 5% ya. 27 juta komisi 5% berarti 1.500.000, Bu. Kalau kayak gitu nanti sambil tambah barang baru ya, Bu ya. Karena kalau Ibu cuma jual barang ini nanti bulan depan cuma dapat 30 juta omsetnya, Bu. 30 juta komisinya cuma 5%, cuma dapat 1.500.000 komisi bersih. Jadi sambil nambah link produk baru, kesalahan Ibu dalam pilihan produk ini adalah pilih toko harganya kemurahan. Harga barangnya berapa ini? Di 9.000, Bu. Cari barang tuh yang 50.000 ke atas seperti kayak kalau gua kan power bank, keyboard, webcam, kan banyak pesanan paket terus harga barangnya di atas 50.000 makanya cuannya cepet gitu. Oke? Ibu juga nanti jual skincare ganti aja skincare day cream ya kan, day night yang harga barangnya satu paket tuh 50.000 ke atas. Gitu. Dah. Terus siapa lagi yang mau gue cek akunnya? Ini buat temennya. Kok tolong periksa akunku dong kok guys. Gue tuh sudah bikin wadah belajar lengkap untuk teman-teman belajar affiliate dari nol sampai berhasil. Namanya bimbingan belajar affiliate. Bimbingan belajar tuh kayak les atau bimbel online. Ya, itu kamu belajar jualan pakai keranjang kuning. Yang ngajari gue langsung privat satu-satu. Cara masuk belajar klik bawah warna kuning bos. Ya, sebelah kiri. Jadi dapat 3 langsung, video belajar lengkap, updatean materi setiap hari, bimbingan satu-satu sama gua. Caranya, tekan bawah dan kirim pesan. Bilang, kok saya masuk manual saja. Ini teman-teman belajar privat satu-satu sama gua dari nol sampai berhasil. Jadi tinggal klik bawah dan kirim pesan. Oke? Gitu. Terus. Kok postingan gue 2 hari ini view-nya udah anjlok parah. Terus, cuti kok video postingannya atau lanjut? Bu Rika, PR-nya kerjain. Kok cara balas komentar video TikTok pakai keranjang kuning? Ini kayak gini, Bu. Cara balasnya kan? Klik bagian kotak masuk, klik bagian aktivitas, klik bagian komentar. Tinggal dibalas aja nih, tinggal klik bagian sebelah sini, balas pakai video TikTok nih. Balas pakai video TikTok. Paham? Ini ya tinggal balas. Nah, tinggal balas pakai video TikTok. Di sampingnya. Nih di sampingnya. Nih, ada bagian balas. Sampingnya ada nih. Samping ini nih. Nih, samping ya. Kok sekali bayar langsung berhasil apa gimana kok? Tertarik untuk ikutan? Langsung berhasil. Kok langsung berhasil? Masuk belajar itu training langsung. Training lu belajar affiliate TikTok dari nol sampai berhasil. Jadi belajarnya tidak pakai limit waktu, bayarnya cuma sekali doang. Bukan masuk belajar langsung berhasil. Emang gua dukun langsung masuk belajar langsung berhasil, ha? Masuk belajar itu lu belajar langsung tapi belajarnya sampai tuntas, sampai berhasil tanpa limit waktu. Jadi masuk belajar langsung kasih PR. Kerjain PR-nya yang bikin kamu bisa berhasil tuh karena PR-nya dikerjain. Ngerti cara bikin video kontennya bener, ngerti cara postingnya, riset produknya, ngerti cara bermain affiliate TikTok supaya penjualannya bisa banyak. Kalau kamu nggak ikut belajar bimbingan, kamu bisa lihat sendiri masa depan kamu tuh seperti apa dari tayangan video konten kamu sekarang. Apakah video konten kamu rame? Apakah penjualan kamu rame? Maksudnya mau tanya limit waktu? Oh, nggak pakai batas waktu. Belajarnya sampai tuntas. Sampai berhasil ya. Balasnya pakai video TikTok yang baru? Ya jelas dong, videonya wajib baru. Kok aku sudah 2 hari 20 video TikTok cek kok. Dulu sudah pernah bener apa? Lah ini siapa? Kak Yuki Shop. Yuki Shop mana? Video keranjang kuning sudah posting belum? Yuki Shop.
Ini kan terakhir gua periksa dia tidak buat video keranjang kuning sama sekali.